Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, kali ini kita akan belajar tentang matematika, tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan. Operasi hitung campuran yang pertama yaitu tentang operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Contoh, kita lihat contohnya. Ada 1/3 ditambah 3/4 dikurangi setengah. Nah, kalau ada pecahan seperti ini yang berpenyebut tidak sama, ini kan penyebutnya 3, 4, dan 2, maka penyebutnya ini harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan mencari KPK dari 3, 4, dan 2. Cara mencari KPK, penyebut ini harus kita samakan dengan cara mencari KPK. Caranya bagaimana? Nah, 3, penyebut ini tadi, 3, 4, dan 2, itu kamu bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu yang paling kecil adalah 2, ya, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari penyebutnya ini kita harus menggunakan KPK. Nah, caranya 3, 4, dan 2 ini kamu bagi dengan 2. Nah, 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti nanti kamu tulis saja 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ini, ya. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti kamu tulis lagi 3. 4 bagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, setelah itu kamu bagi lagi dengan angka 2. Ya, dengan angka 2. Hasilnya 3 bagi 2 tidak bisa. Ya, tulis lagi 3. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti tulis lagi angka 1. Ini biar habis atau biar menjadi angka 1 semua bawahnya, hasilnya, berarti kamu bagi 3. Ya. 3 dibagi 3, 1. Ya. 1 bagi 3, tidak bisa tulis 1. 1 bagi 3, tidak bisa kita tulis 1. Seperti itu. Nah, ini sudah ketemu ini KPK-nya. KPK-nya bagaimana? Kamu kalikan semua. Yang berwarna kuning ini, angka yang di depan ini kamu kalikan. 3 dikali 2 dikali 2. Ya. Jadi, 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. Jadi, KPK-nya ini 12. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Nah, 12 ini dijadikan sebagai penyebut. Yang tadinya penyebut tidak sama, penyebutnya kita samakan menjadi 12 semua. Ini 12, 12, 12 ya. Ini penyebutnya sudah ketemu tadi, kita sudah cari KPK-nya. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Nah, ini kan pembilangnya kita belum ketemu. Yang ketemu masih menyebutnya. Caranya, angka 12 ini kamu bagi 3, terus dikali 1. Ya. Kamu angka 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. 4 dikali 1 berapa? 4 dikali 1, 4. Nah, ya kan? Jadi Pak Guru ulangi, 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Berarti pembilangnya yang pertama 4/12. Untuk yang kedua, sama caranya, yaitu 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Ya, hasilnya 9. Terus 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 1, 6. Ya kan? Hasilnya berarti 4 ditambah 9 dikurangi 6. Berapa? 9 ditambah 4, 13. 13 dikurangi 6 berarti hasilnya 7. Berarti dari operasi ini
operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan, sepertiga ditambah 3/4 dikurangi 1/2, hasilnya 7/12. Caranya seperti itu. Ya. Kita ke contoh lain. Ya. Ini ada 36/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7. Nah, sama dengan berapa? Kalau ada soal seperti ini, yang harus kamu lakukan adalah menjadikan, ini kan pecahan campuran, menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ini pecahan biasa seperti ini, yang 1/4 ini pecahan biasa. Jadi 36/8 dan 0,7 ini harus dijadikan menjadi pecahan biasa. Nah, ini caranya 8 kali 3 ditambah 6. 8 kali 3, 24. 24 tambah 6, 30. Pernya masih sama 8. Kita tulis lagi 8 di sini. Dikurangi 1/4, tulis lagi 1/4 ditambah 0,7. Jika angka desimal di belakang koma satu angka, berarti sama dengan per 10. Karena ini 0,7, berarti menjadi 7/10. Karena di belakang koma cuma satu angka. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Sama seperti yang tadi, yaitu dengan cara mencari KPK dari 8, 4, dan 10. Nah, ini cara mencari KPK dari 8, 4, dan 10 kita cari. Kita bagi 2 lagi. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Bagi 2 lagi, hasilnya 4 bagi 2. Hasilnya 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tidak bisa, kamu tulis 5. Bagi 2 lagi, hasilnya 2 bagi 2, 1. 1 bagi 2, nggak bisa, ditulis lagi 1. 5 bagi 2 tidak bisa, tulis lagi 5. Nah, biar habis, kamu bagi 5. Ya. 1 dibagi 5 tidak bisa, tulis 1. 1 bagi 5 nggak bisa, tulis lagi 1. 5 bagi 5, 1. Nah, ini sudah ketemu KPK-nya. Caranya seperti tadi. Yang kuning ini yang di depan harus kamu kalikan semua. 5 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. 5 kali 2, 10 kan? 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. Ya, jadi KPK-nya 40. Nah, kalau KPK-nya sudah ketemu, kita masukkan KPK tersebut menjadi penyebut. Seperti contoh yang tadi. Ya, berarti 40 ini penyebutnya semuanya 40. Langkahnya seperti tadi ya, 40 dibagi 8 dikali 30. Coba. Ini 40 dibagi 8, 5 kan? 5 kali 30 berapa? 150. Ya kan? Yang kedua, 40 dibagi 4 dikali 1. 40 dibagi 4 dikali 1. 40 dibagi 4, 10. 10 kali 1, 10. Masih sama. Ya. 40 dibagi 10, 40 dibagi 10, 4. 4 kali 7, 28. Jadi, hasilnya berarti 150 dikurangi 10, ya, berarti 140. 140 ditambah 28. Hasilnya 168. Seperti ini. Tapi ini belum cukup. Kenapa? Karena ini 168/40 ini masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Nah, ini. Coba lihat di bawah. Ini 168 kamu bagi 8. Semua. Hasilnya 21/5. 168 dibagi 8, 40-nya dibagi 8, 168 dibagi 8, 21, 40 dibagi 8, hasilnya 5. Ini masih bisa dibuat pecahan campuran. Caranya 21 dibagi 5. Ada berapa 21 bagi 5? Ada 4. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, 5-nya kamu letakkan di sini. Berarti dari hasil ini 36/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7, hasilnya 41/5. Seperti itu ya. Kamu pahami baik-baik ini. Sudah 2 contoh yang Pak Guru berikan. Semoga kamu paham ya.
Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Yang kedua yaitu operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian ya. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk ke materi campuran, yang perkalian, dan pembagian. Ini ada 5/1/4 dikali 3/1/3 dibagi 1,75. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, ini harus dibuat pecahan biasa karena ini pecahan campuran, dan yang terakhir adalah pecahan desimal. Nah, ini harus dibuat apa? Harus dibuat pecahan biasa. Caranya, nah ini kita lihat. Ya, kita lihat ya. 4 kali 5 tambah 1, ini kan 4 kali 5 tambah 1. Dikali 3 kali 3 tambah 1. 3 kali 3 tambah 1. Pernya masih sama. Ya. Terus yang 1,75 ini harus disederhanakan ya, harus dijadikan pecahan biasa, terus disederhanakan. 1,75 ya, ini 1,75 ini kita jabarkan sendiri. 1,75 itu sama saja dengan 175/100. Kenapa bisa per 100? Karena di belakang koma 2 angka. Berarti 175/100. Nah, ini 175/100 ini harus disederhanakan dulu. Nah, caranya bagaimana? 175 dibagi 25, 100-nya juga dibagi 25. Ini harus sama. Apa? Kalau atas dibagi 25, berarti bawah harus dibagi 25. Hasilnya berapa? 125 bagi 25 hasilnya 7/4. Ya, tadi ketemu kan 4 kali 5 tambah 1 berapa? 4 kali 5 tambah 1, 4 kali 5 berarti 20 tambah 1 berarti 21/4. Nah, coba ini. Nah, kan 21/4. Ini 3 kali 3 9 tambah 1 10/3. Dibagi berapa? Dibagi 7/4 tadi. Ya, ini 1,75 ini jadinya pecahan biasanya 7/4. Terus bagaimana? Lah, kamu kalikan aja ini. 21 kali 10, ya kan? 210. 4 kali 3, 12. 21 kali 10, 210. 4 kali 3, 12. Nah, ini dibagi 7/4. Ya kan? Ini pembagian. Ya. Caranya bagaimana menghitungnya? Tandanya diganti perkalian dan pecahannya ini kamu balik. Kalau tadinya 7/4, kalau ini pembagian 7/4, kalau dibuat perkalian berarti 4-nya ini ke atas. 4-nya jadi pembilang, 7-nya jadi penyebut. Jadi 210/12 dikali 4/7. Yang tadinya 7/4 dalam bentuk pembagian, kalau dijadikan bentuk perkalian harus dibalik. 4-nya di atas, 7-nya di bawah. Nah, terus kita hitung 210 dikali 4 hasilnya 840. 12 kali 7 hasilnya 84. Berarti hasilnya 10 ya, tidak pecahan lagi karena 840/84 hasilnya 10 atau 840 dibagi 84 hasilnya 10. Ya. Itu. Nah, kita ke contoh lagi ya. Ini contoh lagi yang untuk pembagian dan perkalian. Ini hampir sama seperti yang tadi. 24/9 dibagi 32/3 dikali 6/19. Ini juga harus dijadikan apa? Dijadikan pecahan biasa karena ini pecahan campuran. Yang 24/9 dan 32/3 adalah pecahan campuran. Caranya bagaimana? Seperti tadi, 9 dikali 2 ditambah 4. 9 kali 2 ditambah 4. 3 kali 3 ditambah 2. Ini 3 kali 3 ditambah 2. Pernya masih sama. Penyebutnya masih sama. Tinggal letakkan di sini saja penyebutnya. Ini 9, 9, 3, 3 seperti itu. Nah, hasilnya berapa? 9 kali 2, 18 ditambah 4. Nah, berarti 22. 3 kali 3, 9 ditambah 2, 11. Ya, penyebutnya sama, dikali 6/19. Nah, ini caranya nanti kamu balik lagi. Berarti 22/9 dikali 3/11. Ini. Ya kan? Karena ini bentuknya pembagian 11/3, kalau bentuk ini dirubah menjadi perkalian, tinggal kamu balik.
berarti 22/9 kali 3-nya ke atas. 3/11 dikali 6/19. Seperti itu. Nah, biar gampang, ya ini nih biar gampang. Ini ada 22, ini 11, ini bisa kamu bagi, tapi caranya menyilang. Ya, persilangan, ya. Nah, ini kalau umpama Pak Guru 11 dibagi 11 ini kan bisa ini ya, 22 dan 11 ini bisa. Contohnya 11 dibagi 11 hasilnya 1, 22 dibagi 11 hasilnya 2. Ya kan? Ya ini kan 11 dibagi 11 1. Kalau ini dengan ini disilang ya, maksudnya ini dengan ini. Tapi nggak boleh kalau ini dengan ini nggak boleh ya. Ini dengan ini ya. Ini 22, ini 11, Pak Guru coret dua-duanya, ini 11 bagi 11 1, 22 bagi 11 hasilnya 2. Nah, ini 9 dan 3 juga bisa. Ya, 9 dan 3 juga bisa. Ini 3 bagi 3 1, ini ya kan? 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 bagi 3 hasilnya 1. Jadi ini yang 22/9 jadinya 2/3, yang 3/11 jadinya 1/1, atau 1/1 kan nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Berarti nanti tinggal 2/3 dikali 6/19 ya, coba ini ya kan, jadinya 2/3 ini tadi 2/3 dikali ini, karena ini 1/1 nggak usah kamu tulis lagi, tinggal yang ini yang 6/19 kamu tulis lagi. Berarti tinggal 2/3 dikali 6/19. Nah, caranya bagaimana? Kamu kalikan 2 kali 6 12, 3 kali 19 57. Seperti itu. Nah, tapi ini belum sederhana. Nah, cara menyederhanakannya bagaimana? Caranya 12/57 kamu bagi dengan bilangan yang sama, yang dua-duanya bisa untuk membagi. Berapa? Yaitu angka 3, yaitu bilangan 3. Bilangan 3 yang bisa membagi 12 dan 57. 12 bagi 3, 4. 57 dibagi 3, 19. Jadi hasil akhirnya adalah 4/19. Seperti itu. Semoga kamu memahami. Jadi tadi 4/9 dibagi 3, 2/3 kali 6/19 hasilnya 4/19. Ya. Kita ke materi selanjutnya, yaitu operasi hitung pencampuran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau tadi pembagian dan perkalian, penjumlahan dan pengurangan, nah sekarang kita campur ini antara penjumlahan, pengurangan dengan perkalian dan pembagian kita campur ya. Ini contohnya. Bisa kamu lihat 1 2/4, 3/12 kali 1 3/4. Caranya bagaimana? Sama, kamu jadikan pecahan campuran ini jadikan pecahan biasa. Hasilnya 4 kali 1 tambah 2 ditambah 3/12, ini nggak usah dirubah karena Mas sudah jadi pecahan biasa. Nah, ini juga dirubah karena ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4 ditambah 3. Hasilnya 4 kali 1 tambah 2, 6. 3/12 masih sama. 4 kali 1 tambah 3, 7. Ya, 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. Pernya masih sama. 4, 12, 4. 4, 12, 4. Pernya masih sama. Nah, caranya karena ini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang harus kamu lakukan adalah ini dulu. Karena perkalian dan penjumlahan lebih kuat perkalian. Lebih kuat perkalian ya. 3 kali 7, 21, ya kan? 12 kali 4, 48. Berarti 6/4 hasilnya, ini di sebelah kanan kamu, 6/4 ditambah 21/48. Jadi ini 6/4, ini kan dikalikan. 3 kali 7, 21, 12 kali 4, 48. Nah, setelah ini bagaimana? Kamu cari KPK-nya, ya. Bagaimana cara mencarinya? Seperti tadi. 4 dan 48. Berapa KPK dari 4 dan 48? Hasilnya 48 KPK-nya. Ya. Caranya seperti tadi juga, 48 dibagi 4 dikali 6. Hasilnya 72. 48 bagi 48, 1 kali 21, 21. 72 tambah 21, 93/48.
8 ya, seperti itu. Tapi ini belum sederhana. Terus disederhanakan, dijadikan pecahan campuran. Berarti 93 bagi 48 itu 1, ya kan? Nah, sisanya berapa? Sisanya berarti 45 per 48. Seperti itu yang untuk campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk operasi hitung campuran. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini ya, 1/3 dikurangi 0,6 dikali 5/6 dikali dalam kurung 5/6 dikurangi 2/3 ya. Kalau ada seperti ini yang harus diselesaikan dulu, pertama adalah pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 1 tambah 1. 3 kali 1, 3 ya. Tambah 1, tambah 1, 3 kali 3, 3, tambah 1, 4. Ini harusnya 4 ini, 4/3 ini. Sebentar ya, kita rubah aja biar kamu tidak bingung. Ini kita rubah menjadi angka 2 aja ya. Kita rubah menjadi angka 2 biar pas hasilnya. Oke. Kita ulang. Kita ulang ya. Nah, ini sudah pas kalau seperti ini. Ya kan? Nah, 3 kali 1, 3 tambah 2 berarti 5/3 dikurangi 0,6 berarti 6/10 dikali 5/6 dikurangi 2/3. Kalau ada seperti ini juga harus dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Ini ya, yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Nah, 6 dan 3 itu KPK-nya 6. Berarti 6 bagi 6, 1. 1 kali 5, 5. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Ini dalam kurung sudah kita kerjakan. Nah, 5 diambil 4 berapa? 1 kan? Berarti hasilnya 1/6. Jadi, 5/3 dikurangi 6/10 dikali 1/6. 1/6 dari mana? 5 diambil 4, 1 ya. 6-nya sama, menyebut seperti itu. Terus ini seperti ini berarti harus kamu kerjakan perkalian terlebih dahulu. Berarti 6 kali 1, 6. 10 kali 6, 60. Berarti hasilnya 5/3 dikali 6 kali 1 tadi 6. 10 kali 6, 60. Berarti 5/3 dikurangi 6/60. Terus bagaimana? Ya harus kamu cari lagi KPK-nya. KPK 3 dan 6, 60 berapa? 60. Ya kan? Caranya 60 bagi 3 kali 5. Ya. 60 dibagi 3 itu 20. 20 kali 5 100. Ini hasilnya. 60 bagi 61, 1 kali 6 6. Lah 100 dikurangi 6 berapa? 100 dikurangi 6 itu 94. 60-nya sama. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena ini masih bisa disederhanakan. Caranya kamu bagi 2 semua. 94 bagi 2, 37. 60 dibagi 2, 30. Nah, pecahan campurannya 17/30 ya. 17/30. 37 bagi 31. Nah, sisanya 7 letakkan di atas per 30-nya sama. Seperti itu. Ya. Ini contoh yang terakhir. Ya, contoh yang terakhir 3/5 dibagi 6/10 ditambah 1/2 atau setengah. Ini 3/5, ini bentuknya pembagian. Nah, berarti kamu kalikan. Kalau bentuknya kali berarti ini di atas atau dibalik ya. 10-nya ke atas, 6-nya ke bawah. Berarti 3/5 dikali 10/6 ditambah setengah ini. Ya. Terus, ini perkaliannya kamu kalikan. 3 kali 10 hasilnya 30. 5 kali 6 juga 30 ditambah setengah. Ya. Terus kamu cari KPK-nya antara 30 dan 2. KPK-nya 30. Ya kan? 30 bagi 31, 1 kali 30, 30 masih sama. 30 bagi 2, 15, 15 kali 1, 15. Terus, kamu tambah 30 ditambah 15 per 30, ya kan? Berarti 45/30. Ini belum sederhana. Nah, cara menyederhanakannya bagaimana? Kamu bagi dengan 15.
45 bagi 15, 3. 30 bagi 15, 2. Hasilnya 3/2. Ya. Pecahan campurannya 1/2. Kenapa 1/2? 3 bagi 2 hasilnya 1, sisa 1/2, 2 dari sini. Ya. Ya, itu semoga kalian paham. Materinya cukup banyak, tapi kamu harus memahami semua. Nanti kalau hal-hal yang belum jelas, bisa kamu tanyakan ketika ketemu dengan Pak Guru ya, ketika tatap muka. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.